Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ayah bunda, sahabat pojok parenting di channel pojok parenting, di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua agar orang tua semakin cerdas di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya di rumah. Baik ayah bunda, pada kali ini saya akan membawakan materi khusus karena banyak yang request khusus tentang ayah. Nah, dengan tema ayah menjadi sang idola. Baik, ayah bunda, pernahkah ayah bunda melihat atau bertanya kepada anaknya pertanyaan tentang idolanya? Ketika misalkan ditanya, dia siapa sih idola kamu? Pasti anak pada umumnya kebanyakan akan mengidolakan para superhero ya. Kenapa? Karena mungkin memiliki kesan dalam hatinya. Nah, apakah tidak ngiri orang tua khusus ayah nih? Apakah tidak ngiri ayah dikalahkan oleh superhero menjadi sang idola anak, sementara keterlibatan atau keseharian itu anak dengan ayah. Nah, di sini artinya bagaimana caranya supaya ayah menjadi sang idola bagi anak. Ini harus ditanamkan pada diri anak bahwa ayah itu sebagai idola bagi anak-anaknya. Baik, ada 9 cara, 9 tips agar seorang ayah menjadi idola bagi anaknya, menjadi panutan, bahkan ketika anak main di luar dengan teman-temannya, anaknya selalu menceritakan, selalu membanggakan kehadiran sosok ayah bagi dirinya. Yang pertama, ayah harus mengenali dunia anak, mengenali dunianya. Artinya, ayah harus masuk ke dalam dunia mereka, ke dalam dunia anak. Mesti ingat ya, sering saya menyampaikan bahwa jangan pernah memaksa anak masuk ke dunia kita, tapi kita harus masuk ke dunia anak. Kenapa? Karena anak belum pernah jadi orang tua. Artinya anak tidak akan memahami bagaimana dunia kita, tapi kita pernah jadi anak. Artinya bahwa kita adalah yang harus masuk ke dalam dunia anak, kenali dunia mereka. Karena kenapa? Anak-anak itu mempunyai pola pikir yang sangat jauh berbeda dengan orang tua. Sangat jauh berbeda pola pikirnya dengan orang dewasa. Pola pikir anak itu unik. Terkadang kita bisa memahami, terkadang kita tidak bisa memahaminya. Bagaimana supaya kita bisa memahami dunia mereka? Maka masuklah ke dunia anak. Masuklah ke dunia mereka. Jadilah kita bagian dari mereka, bagian dari anak-anak. Nah itu, jadi ayah harus masuk ke dunia mereka untuk mengenali dunianya. Yang kedua, ayah harus banyak meluangkan waktu dalam satu hari, bisa 1 jam, 2 jam, atau minimal yang betul-betul ayah sibuk, 10 menit lah, luangkan waktu untuk bercengkrama dengan mereka, memahami keluhan mereka, apa keinginan mereka. Sehingga ketika ayah meluangkan waktu, di situ anak akan memiliki kesan bahwa ayah memang peduli, penuh perhatian terhadap anak-anak ini. Jadi itu harus selalu meluangkan waktu di setiap harinya. Minimal kalau betul-betul sibuk itu 10-15 menit, atau ketika di luar lakukan komunikasi melalui by phone, baik itu video call ataupun WA bagi anak yang sudah bisa membaca. Bagi anak-anak yang masih kecil cukup dengan by phone, telepon atau video call. Itu akan berkesan sehingga dalam pikiran anak ada bahwa ayah itu sosok yang hadir di dalam dirinya, hadir di dunianya, hadir di dalam kehidupannya. Yang ketiga, lakukan atau curahkan kasih sayang dengan penuh kelembutan. Bagi ayah yang memiliki anak perempuan, ketika anak masih usia di bawah 8 tahun, banyak-banyak dipeluk ya. Banyak dipeluk, banyak-banyak dicium ubun-ubunnya, keningnya, dipeluk, diusap punggungnya, itu akan memberikan
efek terapi sentuhan. Kenapa? Menurut penelitian, anak yang kurang pelukan, anak perempuan yang kurang pelukan dari ayahnya di masa kecil, maka nanti kelak dewasa dia akan sering mencari pelukan-pelukan lain dari laki-laki lain. Nauzubillah. Maka sering-seringlah eh, mencurahkan kasih sayang itu dengan sentuhan, dengan pelukan kasih sayang, dengan kecupan di ubun-ubun penuh dengan kelembutan, cium tangannya, itu sehingga anak merasakan kehadiran ayah. Kemudian yang keempat, mengambil peran dalam urusan pendidikan anak, khususnya sekolah. Nih, kebanyakan di kita urusan sekolah diserahkan semuanya kepada ibunya, sementara ayahnya tidak ikut campur. Nah, ini coba ayah sekali-kali ketika ada pembagian rapot semesteran atau apapun undangan dari sekolah, hadir ke sekolah menemani buah hatinya, menemani anaknya, sehingga tetap akan terkesan bahwa ayah itu sosok yang memang diidolakan, karena ayah penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang terhadap dirinya. Maka hadirlah ke sekolah, kenali apa kalau misalkan anak apa perkembangannya, bagaimana di sekolah, bagaimana perkembangan pendidikannya. Ayah harus banyak tahu seperti itu. Kemudian yang kelima, ayah tidak egois. Jangan merasa dirinya sebagai pemimpin di dalam keluarga, jangan merasa dirinya sebagai pencari nafkah, maka berlaku sewenang-wenang, berlaku sepihak. Maka harus terus banyak membantu dalam kesulitan-kesulitan anak. Karena dengan ayah membantu dalam menghadapi kesulitan anak, di situ tingkat sosio-emosional anak akan meningkat. Maka ketika anak memiliki kesulitan nih, kemudian peran ayah masuk ke dalam mencari solusi bersama-sama dengan anak. Itu anak tingkat sosio-emosionalnya akan terus meningkat. Maka akan menanamkan perkembangan empati dan simpati anak. Itu penting sekali. Yang keenam, mencontohkan perilaku yang positif. Kenapa ayah harus mencontohkan perilaku yang positif? Karena ayah adalah mesin fotokopi bagi anak. Ketika ayahnya berperilaku positif, maka anak pun akan melakukan hal yang sama. Karena di sini anak memiliki sifat imitasi ya, sifat meniru, sifat melakukan hal yang sama apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Artinya di sini harus betul-betul mencerminkan perilaku yang positif. Yang ketujuh, ini penting nih, mendengarkan semua keluhan anak, mendengarkan masukan pendapat anak. Nah, di sini sehingga ketika ayah mendengarkan keluhan anak, masukan anak, pendapat anak, maka di situ akan terjalin komunikasi yang efektif. Ketika ayah memahami keluhan, kemudian memberikan solusi, menerima pendapat anak, menerima masukan anak, maka di situ yakin bahwa anak di dalam dirinya tertanam bahwa ayah adalah segala-galanya. Oke, itu ya. Yang kedelapan, harus menjadi motivator bagi anak. Terus memberikan motivasi, terus memberikan semangat bagi anak dalam segala aspek, baik perkembangan kognitifnya, perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya, dan sebagainya. Semua harus menjadi motivator bagi anak, sehingga anak memiliki semangat untuk menjadi anak yang memang menjadi anak cerdas, anak luar biasa. Kemudian ini yang kesembilan, yang terakhir, seorang ayah harus mengenali teman-teman anak-anaknya agar bisa mengawasi, mengontrol sejauh mana perkembangan anak, sejauh mana pergaulan anak. Jadi semuanya ada 9 untuk menjadi seorang ayah yang memang menjadi idola bagi anak-anaknya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.